menyerahkan waktu ini, waktu yang baik yang daripada Tuhan untuk kami boleh melakukan siaran untuk persiapan kami menghadapi Paskah dan juga menghadapi Jumat Agung ya Tuhan. Kami tahu keterbatasan kami, mungkin di dalam hati kami ada hal-hal ketakutan, ada grogi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami mau tunduk kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, supaya apapun yang kami gunakan, alat-alat, semua akan berjalan dengan baik, normal, dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bukan maksud dan tujuan kami, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Mampukan kami Tuhan untuk memuliakan-Mu sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat, bungkus kami dengan darah-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun mungkin 2 minggu kita tidak bersama-sama di gereja ini memuji memuliakan nama Tuhan oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Tapi kita tetap menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia, karena hanya Dia yang layak untuk kita puji, kita sembah. Haleluya. Kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Biarlah segala pujian, segala ucapan syukur, segala hormat hanya bagi Dia. Kita mau mengangkat pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku.
Kami bersyukur atas kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan. Kematian yang luar biasa, kematian yang membawa selamat bagi kami, kematian yang telah mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu kematian-Mu di kayu salib adalah kematian yang tidak sia-sia. Kematian-Mu telah selamatkan hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan, kami boleh berbangga menjadi umat tebusan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Karena kami tahu hidup kami telah berubah. Hidup kami telah mengalami perubahan yang dahsyat karena Engkau Kristus telah mati bagi kami. Di saat di mana bangsa kami, di mana seluruh dunia sedang berduka ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa hari ini peringatan Kristus yang adalah Tuhan, yang telah mati di kayu salib sebagai bukti ketaatan-Mu kepada Bapa, telah menebus kami sempurna dengan darah-Mu yang mahal. Biarlah penebusan-Mu itu sampai hari ini, sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama jemaat-Mu ya Tuhan, di gereja, di rumah, di mana kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir dalam setiap perkumpulan kami, di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu di mana umat Tuhan, orang percaya bersehati berkumpul, di situ Engkau ada. Biarlah peringatan Paskah, peringatan juga Jumat Agung yang hari ini kami laksanakan Tuhan, akan menjadi suatu peringatan yang indah, karena kami tahu waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Sekalipun kami terpisah secara badan, tetapi roh dan hati kami ada dan milik Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mampukan kami melewati semua keadaan ini dan menjadi pemenang karena Kristus yang menang. Maut telah Kau kalahkan, kuasa iblis telah Kau hancurkan, dan hari ini kami berbangga. Kristus yang mati bagi kami adalah teladan kehidupan, adalah teladan kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami, berkati setiap kami yang merayakan Jumat Agung ini. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Patut kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Yesus telah terpaku di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah Bapak, Ibu, Saudara terkasih merasakan besarnya kasih Tuhan atas hidupmu? Biarlah melalui pujian kita, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini kuakui kasih-Mu tiada duanya. Kita mau mengangkat pujian, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Belum pernah
Kita mau datang kepada Tuhan. Darah Yesus yang kudus telah tercurah bagi kita. Dia menyucikan kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Biarlah kita dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mari kita dengar panggilan Tuhan atas hidup kita. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah. Menjadi orang yang sangat berbahagia. Tidak ada yang seperti dia, karena dia tiada duanya. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Pengharapan orang-orang percaya hanya Yesus. Dia harapan jiwaku, dia harapan jiwamu. Dia pelepas hidupku, dia pelepas hidupmu. Biarlah selamat sukacita yang dari Tuhan, itulah yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau mengangkat pujian, pengharapan jiwaku Yesus saja.
firman Tuhan. Nats firman Tuhan Matius 27 ayat 45 sampai 50 nanti akan dilayani Bapak Pendeta Muda H. Huta Barat MPD. Kita mengangkat pujian Basuh aku di dalam darah-Mu anak domba. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, biarkanlah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
mengangkat pujian, puji-pujian Lehonota di Tuhata. Sungguh baik atas hidup kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa kenajisan kita. Ingot imadenggan nibasana auhon pakokopna tu rohamu. Atas kemurahan Tuhan, Dia sudah merelakan hidupnya terpaku di kayu salib. Biarlah sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita senantiasa boleh memuji, memuliakan namanya dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dilayani Ibu Pendeta Muda MC Tinjak, Sarjana Teologi. Kita mau mengangkat pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati
Kami bersyukur hari ini kepadamu Bapa. Kami mengingat betapa pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dia datang ke dunia ini, bahkan Dia rela mati untuk kami, untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Pengorbanan-Mu yang tidak ada taranya di dunia ini. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah hari ini mengingatkan kami kembali. Engkau telah berkorban bagi kami Bapa, orang yang berdosa. Dan Engkau telah selamatkan kami. Dan kami ingat ya Tuhan pada hari ini. Oh Tuhan Yesus. Karena situasi dan kondisi yang terjadi di negara kami, bahkan di dunia ini, sehingga umat-Mu tidak boleh bersama-sama dengan kami boleh beribadah di gereja ini di saat Jumat Agung. Tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ketika ibadah dalam keluarga, biarlah semua itu mengingatkan kami di dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengizinkan terjadi saat-saat yang sukar selama kami hidup. Ini kali pertama ya Tuhan. Kami tidak boleh bersama-sama dengan jemaat untuk boleh melakukan ibadah Jumat Agung. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang begitu besar, yang menyatukan semua keluarga. Dan tidak ada satu keluarga pun yang tidak beribadah hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu kepada kami umat-Mu. Engkau memperdulikan kami, memperhatikan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dengan tetesan air mata, bahkan seluruh orang percaya yang ada di dunia ini berdoa kepada-Mu di saat Jumat Agung ini ya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, COVID-19 akan segera mati dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi supaya setiap manusia kembali mengingat bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Harta kekayaan tidak ada gunanya kalau kami tidak bersama-sama dengan Engkau. Kehormatan tidak ada gunanya kalau bukan dengan Tuhan kami bersama-sama. Ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi canggih tidak ada artinya bagi kami ya Tuhan. Dan semua ilmu pengetahuan tidak akan bisa untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini obat untuk corona ini Tuhan belum ditemukan. Belum ditemukan Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah Tuhan Yesus. Para dokter, orang-orang yang pintar untuk kesehatan ya Tuhan, supaya segera bisa ditemukan dan kami boleh menjaga kesehatan kami ya Tuhan, menuruti pemerintah kami ya Tuhan. Karena masih banyak yang kami dengar melalui media massa ya Tuhan, yang masih berkumpul. Bahkan mereka kadang ada yang melawan pemerintah kami. Padahal pemerintah kami adalah wakil-Mu Tuhan di dunia ini, untuk memberikan kepada kami apa yang bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah saudara-saudara kami. Kami berdoa pada hari ini kepada-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh yang mendahului kami. Kami tidak tahu siapa itu orangnya ya Tuhan, yang meninggal karena COVID-19 ini. Tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan.
Keluarganya dikuatkan, kami juga dikuatkan. Ini ingat-ingat kepada kami, bukan karena kekuatan kami boleh hidup hari ini, bukan karena kebaikan kami, semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalau ada di jemaat-Mu yang sakit, hari ini kami berdoa, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah Yesus, darah yang mahal itu, darah Yesus mengalirlah dalam tubuh mereka ya Tuhan. Dalam tubuh jemaat-Mu ya Tuhan. Mulai dari yang kecil bayi sekalipun sampai yang tua ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Kami berdoa, pulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan bangsa ini. Pulihkan ya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terbaik, ada rencana Tuhan yang terindah di negara kami ini, di dunia ini Tuhan Yesus. Lewat kejadian ini ada banyak yang bertobat, ada banyak yang bertobat. Kami percaya ada pertobatan di bangsa kami, Indonesia, penuh kemuliaan untuk Tuhan. Kami aminkan itu ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan dunia. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Negara-negara yang maju yang menganggap mereka lebih bahkan mungkin menganggap seperti Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau kiranya membuat apa yang Tuhan mau supaya negara-negara yang maju, negara-negara yang mungkin menyombongkan diri, hari ini kami berdoa supaya mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kepadamu, karena Engkau Allah Bapa yang di surga, yang menjadikan semua yang ada di dunia ini ya Tuhan, milik-Mu lah ini, milik-Mu, ciptaan-Mu lah semua yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Di saat terjadi kesukaran ini, kami percaya kepadamu. Semakin naik iman kami, semakin naik iman kami. Kami angkat iman kami tahun 2020. Walaupun terjadi kesukaran, tapi ada penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab Engkau telah mengalahkan maut. Sebab Engkau telah mati untuk dosa. Engkau telah mengalahkan maut. Bahkan Engkau telah bangkit. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui kemenangan-Mu kami juga menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amen. Lebih dari pemenang ya Tuhan. Biarlah kami terus berdoa sungguh-sungguh dalam keluarga kami masing-masing, saling mendoakan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, hamba-hamba Tuhan berdoa untuk jemaat. Oh, orang tua berdoa untuk anak, anak berdoa untuk orang tua, dan semua kami saling mendoakan antara satu dengan yang lain, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan firman-Mu lah yang akan meneguhkan kami ya Tuhan, karena firman-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Firman-Mu itu tetap tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa yang diberikan oleh Allah, kuasa Roh Kudus, menyampaikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami untuk menjalani hari-hari hidup yang sukar ini. Bersama dengan Tuhan Yesus kami melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar boleh terjadi, masalah boleh terjadi, apapun bisa terjadi. Tetapi yang kami pegang teguh adalah janji firman Tuhan. Amen. Kami memegang teguh janji firman Tuhan. Dan Engkau sembuhkan, selamatkan kami. Dan kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang ada di gereja Siloam, yang di pusat ini ya Tuhan, mulai dari gembala sidang, ibu, keluarga, kami serahkan kepadamu, dan semua keluarga hamba-Mu, pendeta muda, semua sintua keluarganya, dan jemaat-Mu kami berdoa yang ada di Medan ini, dan di cabang-cabang dimanapun mereka berada, di seluruh Indonesia ya Tuhan. Biarlah mereka di dalam ketakutan, mungkin dalam kecemasan, memanggil, menyerukan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan, tidak ada yang lain ya Tuhan. Tolonglah Bapa, setiap gembala-gembala-Mu yang ada di luar kota Medan ini, Tuhan Yesus, supaya lebih lagi sungguh untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai akhir hidup kami. Kami mau setia apapun yang harus terjadi di dunia ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang memisahkan, sebab kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih kalau hari ini kami boleh merasakan
kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik itu melalui persembahan kami Tuhan, biar semua itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Doa syafaat kami, pujian kami, semuanya kami serahkan kepadamu Bapa. Biarlah Engkau terima itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itulah yang layak kami persembahkan kepadamu. Terima kasih, kuatkan terus iman kami ya Tuhan, supaya iman kami tidak lemah untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak kuat Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, sebab tiap langkah kami Engkau yang mengatur kami. Dimanapun kami ya Tuhan, baik kami istirahat, tidur, bekerja, Tuhan tolong kami, supaya kami sehat. Kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dan semua yang ada di dalam ibadah ini kami serahkan kepadamu. Turunlah kiranya berkat-Mu, dan sebentar lagi kami akan perjamuan kudus ya Tuhan, mengingat akan kematian-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami, darah-Mu yang telah tercurah, bahkan tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik untuk kami, supaya kami merenungkan betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Itu mengingat kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan karena kami kudus, tetapi Engkau telah menguduskan kami. Dan kami tidak takut untuk meminum darah-Mu dan memakan tubuh-Mu, sebab itu adalah mengampuni dosa kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih. Ibadah ini kami lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Kita mengangkat pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Tuhan, jemaat kembali kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Inilah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh
menjadi bagian dari orang-orang percaya yang merayakan Jumat Agung, kematian Kristus. Sekalipun jarak tempat memisahkan kita, tapi percayalah, waktu Tuhan tetaplah yang terbaik. Mari kita melihat kepada Alkitab kita sebelum kita masuk ke dalam doa dan firman Tuhan. Kita kembali melihat kepada Matius pasal yang ke-27, ayat ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. Bersama dengan saya, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kita mulai. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami adalah orang yang lemah karena dosa dan pemberontakan kami. Tapi hari ini kami mau tunduk pada firman dan pengertian dari Roh Kudus Tuhan. Dalam keterbatasan kami mau mengerti firman-Mu ini Tuhan. Bagaimana Engkau Kristus mati di kayu salib, menanggung dosa dan pemberontakan kami. Dan Engkau menyelesaikannya karena Engkaulah Tuhan yang datang ke dunia menebus kami dari dosa. Waktu yang baik ini kami berserah dan percaya kepadamu, mampukan kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus pelihara kami, Roh Kudus kuatkan kami melewati semua keadaan ini. Dan berkemenangan karena Kristus yang telah menang atas maut. Di dalam nama Yesus penebus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu ayat ini bercerita atau berkisah tentang kematian Kristus Yesus Tuhan. Ini bagian ayat di dalam kitab Injil, bagian yang paling singkat menceritakan tentang kematian Yesus Kristus. Dan sekalipun cerita atau bagian firman Tuhan ini singkat, ada detail yang sangat akurat berkaitan dengan waktu yang dimunculkan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia, dimulai dengan perkataan mulai jam 12. Ada apa di dalam jam 12 ini? Dikatakan di sana kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sesuatu hal yang aneh secara manusia, aneh secara keadaan sebenarnya. Karena apa? Karena muncul peristiwa alam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak muncul di saat yang biasa atau wajar. Kita tahu kegelapan itu biasanya muncul ketika waktunya sudah mulai maghrib. Matahari sudah mulai tenggelam. Tapi ini Alkitab mencatat jam 12 siang. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ini bukan mati listrik, karena memang pada saat itu tidak ada listrik. Tapi gelap. Kenapa? Ayat selanjutnya menceritakan peristiwanya.
Kira-kira jam 3, kegelapan itu sudah berlangsung cukup lama, dan kemudian jam 3, tentu saja ini adalah pemahaman yang diberikan untuk memberikan gambaran kepada kita waktunya. Yesus berseru jam 3, sekitar jam 3 sore, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau dalam terjemahan lagi dipakai kata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan Alkitab memberikan kepada kita pengertian atau makna dari perkataan itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di sini, sesuatu yang besar sedang terjadi. Kenapa? Karena kematiannya mengubahkan kita, mengubahkan saya, mengubahkan engkau. Yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, petunjuk waktu diberikan oleh Allah. Allah tidak main-main dengan waktu. Sekali lagi ingat, Allah tidak pernah bermain-main dengan waktu. Sama seperti Allah tidak pernah bermain-main dengan hidupmu dan hidupku. Allah adalah Allah yang setia. Allah yang mengasihi kita. Karena itu dia tidak main-main dengan waktu. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menemukan peristiwa ini semakin dramatis, semakin menuju kepada sesuatu penderitaan yang luar biasa. Yesus yang tersalib itu berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa hal ini penting dicatat oleh Alkitab? Bapak dan Ibu yang kekasih, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya perasaan ditinggal itu adalah salah satu perasaan yang sangat menyedihkan. Kita yang biasanya bisa berkumpul, di hari Minggu kita bisa berkumpul, bahkan di gereja kita, di minggu kelima kita bisa sama-sama makan roti, minum teh manis, minum kopi, bercerita, bahkan sebagian mungkin masih ingat di depan ada tukang apa? Tukang pecal. Saya percaya sudah rindu kita dengan itu. Tapi yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena keadaan terpisah kita, tukang pecal sudah nggak pernah lagi datang, jemaat tidak pernah lagi, dan bukan tidak pernah, saya percaya kita rindu. Tapi inilah keadaan. Keadaan yang membuat kita harus patuh. Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus mengalami derita yang sangat dalam karena apa? Ditinggal. Dia tersalib di kayu salib. Dia dipaku di kayu salib. Dia menderita di kayu salib. Saya percaya murid-muridnya, ibunya yang melihat kejadian itu ada di sekitar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya percaya Bapak dan Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, keadaan ditinggal dan orang lain tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita adalah keadaan yang menyedihkan. Kalau Anda sakit, ada orang yang di samping Anda yang masih menolong Anda, mungkin mengambilkan air minum, menuntun Anda ke kamar mandi, membaringkan Anda kembali ke tempat tidur Anda. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi bagaimana dengan Yesus? Dia ada di kayu salib sendirian. Ya, memang di kiri dan kanannya ada orang yang tersalib bersama dia. Tapi dia tetap dalam kesendiriannya. Tapi puncak dari itu, Alkitab mencatat, dia berseru, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ucapan Yesus ketika kita membacanya dan ketika saya membacanya menuntut kita untuk berdiam diri sebentar. Yesus saja harus berkata, Yesus yang adalah anak Allah, adalah Tuhan bagi kita, harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maut sudah dekat, maut sudah menjemput.
Dan Yesus harus berseru ungkapan rintihan yang menjadikan ini. Kenapa? Ini kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Yesus tidak membayar dosa untuk iblis. Bukan membayar dosa, membayar tebusan dosa untuk iblis. Tapi untukmu, untukku. Untuk ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia bayar itu dengan darah yang mahal. Supaya engkau, aku bisa mengalami keselamatan seperti hari ini. Mengalami kesehatan seperti hari ini. Mengalami perjumpaan dengan Bapa seperti hari ini. Yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus harus melewati lembah baka. Lembah kematian yang paling dalam. Jurang yang sangat-sangat dalam dan menyedihkan. Untuk tanggung semua dosa kita, menanggung semua penderitaan kita, menanggung semua cambukan, hinaan, cercaan, makian karena dosa itu. Tapi lihat, akhir dari semuanya bukanlah kepedihan. Kematiannya mengubahkan engkau, mengubahkan aku. Kenapa? Karena setelah kesuraman, setelah penderitaan, setelah semua yang menyedihkan itu terjadi, dia menang atas maut. Bapak, Ibu, semua kita yang diberkati Tuhan. Teladan ketaatan yang Kristus telah berikan kepada kita haruslah menjadi teladan bagi kita semua untuk kita lakukan di masa yang sulit ini. Yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus telah menang. Karena dia taat sampai akhir, sampai mati. Kalau kita kembali membaca di ayat yang ke-50 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini adalah bentuk ketaatan kepada apa yang Allah mau dan Allah Bapa inginkan di kehidupan Tuhan Yesus. Yesus melakukannya dengan taat, menggenapkan apa yang dikatakan oleh Yesaya saat sampai mati dia taat. Tidak berkeluh kesah. Yesus bisa saja berkelit dari keadaan ini, dari derita ini. Tetapi dia melakukannya taat sampai mati. Untuk apa? Supaya Anda dan saya taat sampai kita mati. Artinya bukan cari mati, tetapi hidup dalam kebenaran dan taat pada firman sampai mati. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Jangan alihkan, jangan palingkan iman percayamu kepada Dia. Seperti tadi kita sudah dengar dan berdoa. Berdoa siapa? Ini waktunya angkat iman kita. Jangan biarkan imanmu lemah. Corona ini bukan kutuk Tuhan. Corona ini adalah keadaan yang Allah izinkan. Sekali lagi Allah izinkan untuk terjadi. Karena kita tahu banyak hal, banyak perubahan sedang terjadi di kehidupan kita. Orang yang dulunya nggak takut, bahkan cenderung pajago-jagohon, cenderung jogal, sekarang bisa taat. Kenapa? Ya kadang-kadang memang takut itu perlu. Tetapi ketakutan tidak perlu. Kita tidak perlu ketakutan. Kita tidak perlu menjadi orang yang paranoid atau diistilahkan orang parno. Apa-apa takut. Keluar rumah takut. Makan saja takut. Ya kalau makan takut ya matilah kita. Jangan takut. Itu karena firman Tuhan. Tapi juga jangan bodoh. Kalau pemerintah katakan mulai lakukan pembatasan sosial, pahami itu sebagai suatu rencana Tuhan. Kenapa kalau kita sakit, siapa yang paling mengalami duka, mengalami penderitaan? Kita sendiri.
penyakit ini, wabah ini tidak hanya menyerang kita, seluruh dunia menderita. Artinya apa? Perlu pemahaman, perlu kebijakan kita sekarang. Jangan cari penyakit. Pahami bahwa Tuhan sedang berkarya melalui keadaan sekarang ini. Untuk apa? Membentuk kita menjadi pemenang. Yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus memberikan teladan kepada kita kepasrahan seorang Kristus, kepasrahan seorang anak Allah untuk menjadi kurban bagi keselamatan kita manusia. Apakah benar Allah meninggalkan dia? Ya, Allah meninggalkan Yesus yang tersalib karena dosa kita. Meninggalkan kita karena Allah yang kudus tidak mungkin bersatu dengan dosa, dengan ketidakkudusan. Tetapi dia akan menggenapkan dan terus akan menggenapkan janjinya. Kalau Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah, Alkitab mencatat, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah ketika firman ini, ketika Yesus berseru di kayu salib dan berkata, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak sekedar berkata dan memberikan kepada kita penekanan bahwa Allah meninggalkan kita. Allah yang kau sembah di dalam Tuhan Yesus hari ini tetaplah Allah Immanuel. Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekalipun keadaan tidak menguntungkan, sekalipun keadaan begitu mencekam, sekalipun ada orang-orang mungkin itu sudah dekat di rumahmu, tetanggamu, di gang di samping tempatmu tinggal, di lingkungan, di kelurahan tempatmu tinggal. Sekali lagi, mulai mawas diri, waspada, jangan sok jago. Kalau pemerintah mulai mengatakan pakai masker kalau keluar rumah. Untuk apa? Untukmu dan untuk orang lain di sekitarmu. Ini waktu yang terbaik, yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang kekasih, saya rindu hari ini kita belajar dua hal dari firman Tuhan ini, dari peristiwa kematian Kristus ini. Pertama, sebagai jemaat Tuhan, haruslah kita mengasihi dan juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Yesus telah mati di kayu salib sebagai tebusan, sebagai kurban bagi dosa kita, bagi dosa seluruh dunia. Dia mengasihi dunia. Kalau Yesus saja mengasihi dunia dan rela mati bagi dunia, dia tidak meminta Anda dan saya untuk mati. Mati secara fisik maksudnya. Tapi dia mau supaya Anda dan saya mati secara rohani untuk dosa. Tinggalkan dosa. Dan hidup dalam kebangkitan Kristus. Dalam hidup yang baru bersama dengan dia. Sekalipun corona, COVID-19 ini merajalela, menakutkan. Tapi percayalah, Allah sedang izinkan Anda dan saya sebagai pengikut Kristus untuk melakukan kasih, menebar kasih, bukan menebar ketakutan. Mari tunjukkan kasih-Mu. Ada banyak orang di sekitarmu yang membutuhkan engkau. Mari, supaya kita sebagai jemaat Tuhan, secara khusus setiap bagian dari gereja Silom Injili, yang pada bulan April ini, kita akan disuguhkan firman Tuhan, bahwa kita percaya kematian Kristus, kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita. Mari kita terus mengasihi. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, selagi napas masih Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui penebusannya di kayu salib. Mari kita terus berkarya
kita terus menjadi saksi Tuhan. Beritakan firman Tuhan, sekalipun mungkin keadaan sedang terbatas bagi kita. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, khususnya Anda yang aktif di sosial media, di Facebook, baik itu juga di WhatsApp dan yang lainnya. Pakai waktu ini untuk Tuhan. Pakai pulsamu, pakai kuota internetmu untuk Tuhan. Jangan sebar kabar buruk, jangan sebar hal-hal buruk, tapi mulai waktu ini sebarkan kebaikan Tuhan. Sebarkan firman Tuhan yang meneguhkan, yang menyegarkan. Mari Anda dan saya dipanggil untuk meneguhkan bangsa ini. Sebarkan hal-hal yang baik. Apa itu? Firman Tuhan. Engkau dan saya adalah umat Tuhan yang diberkati. Hari ini kita ada, semua karena anugerah-Nya. Hari ini Anda boleh mendengar firman Tuhan ini, semua karena anugerah-Nya. Syukuri itu. Hari ini, biarlah perlindungan yang daripada Tuhan tinggal atas hidupmu, atas hidup keluargamu, atas setiap bagian dari keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Dan biarlah firman Tuhan ini mengubahkan hidupmu. Kematian Kristus mengubahkan engkau. Karena itu, jadilah berkat, jadilah pemenang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ajaib Engkau, luar biasa. Sekalipun keadaan kami tidak menguntungkan dan tidak memungkinkan, tapi kami percaya, Tuhan, kami angkat tangan supaya Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Kami lemah, tapi kami percaya Engkau kuat ya Tuhan. Segala penyakit ini, wabah ini berkecamuk. Tetapi kami tahu Engkau Tuhan masih tetap pegang kendali atas hidup kami, atas hidup keluarga kami, atas hidup bangsa kami, atas hidup seluruh umat di dunia ini. Kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang untuk kesembuhan. Kami berdoa supaya segera Tuhan antivirus bagi COVID-19 ini segera ditemukan. Sehingga semakin banyak orang yang ketular penyakit ini disembuhkan. Dan semakin banyak orang yang tidak akan tertular lagi. Kami percaya waktumu yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami mengakhiri ibadah, mengakhiri bagian dari firman Tuhan hari ini. Dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah waktu yang baik yang Tuhan juga izinkan bagi kita. Kita akan masuk dalam persiapan untuk perjamuan kudus Tuhan. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita akan angkat hati dan hidup kita. Saya percaya Anda sudah mempersiapkan juga perjamuan kudus di rumah masing-masing. Anggur dan juga roti sudah dipersiapkan. Sekalipun kita terbatas karena dibatasi keadaan, tapi percayalah, perjamuan kudus itu bukan karena tradisi. Kita tidak sedang melakukan tradisi, tapi kita sedang menggenapkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus katakan, kalau engkau melakukan perjamuan kudus, engkau senang mengingat akan aku. Mari angkat hatimu, angkat imanmu. Kau sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri melalui perjamuan kudus itu. Karena itu mari siapkan hatimu, kita akan angkat pujian pada satu bukit jauh dari sini. Di sana salib Tuhan berdiri.
ini. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama makan roti. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita sama-sama minum." Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakitku disembuhkan. Dosaku diampuni. Oleh penebusan-Mu, sempurnalah hidupku Tuhan. Aku mengalami perubahan karena-Mu ya Tuhan. Aku mengalami perubahan karena-Mu ya Tuhan. Pada kayu salib mengalir darahnya.
Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Tuhan tidak terbatas oleh tembok-tembok gereja. Engkau Tuhan tidak terbatas pada kehadiran kami di rumah-Mu Tuhan, di gereja. Karena kami tahu Engkau hadir di hati kami. Tuhan, terima kasih kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan hari ini. Biarlah kami sungguh mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah damai sejahtera Kristus tetap memerintah di hatimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.